Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia serta gangguan pada sistem pencernaan. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi, subscribe, like, comment, and share. Yuk kita simak video pembelajarannya berikut ini. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan terdiri atas dua. Satu, saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Dan kelenjar pencernaan merupakan organ-organ di luar saluran pencernaan, misalnya kelenjar ludah, hati, pankreas, dan empedu. Nah, kita mulai dari saluran pencernaan dulu ya. Yang pertama ada mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 1. Mulut. Pada mulut terdapat gigi yang terdiri atas gigi sari yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju kerongkongan. Lalu dibantu juga dengan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Proses pencernaan pada mulut terjadi secara mekanik dan juga secara kimiawi. 2. Kerongkongan atau esofagus merupakan organ berbentuk seperti tabung dengan panjang kurang lebih 20 hingga 25 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. 3. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong. Terjadi pencernaan baik secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung, mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein yang terdapat dalam air susu.
Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dalam membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen. 4. Usus halus. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Sebab di usus halus terdapat enzim pencernaan yang berasal dari pankreas, antara lain 1. Enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 2. Enzim amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa. Dan 3. Enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. 5. Usus besar. Pada usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan yang kita sebut sebagai feses dan pembusukan sisa makanan. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Selanjutnya, kelenjar pencernaan yang terdiri atas kelenjar ludah, hati, kelenjar lambung, dan pankreas. Kelenjar ludah terdiri atas 3 pasang, yaitu kelenjar ludah parotis terletak di bawah bagian depan telinga, kelenjar ludah sublingualis terletak di bawah pangkal lidah, dan kelenjar ludah submandibularis yang terletak di belakang sublingualis. Kelenjar lambung atau getah lambung menghasilkan enzim HCl, pepsin, dan renin. Sedangkan kelenjar pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Kelenjar hati menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk memecah lemak agar mudah dicerna. Sedangkan kelenjar pada usus menghasilkan enzim amilase, pepsin, erepsinogen, lipase, disakarase, fosfatase, enterokinase, maltase, laktase, peptidase, dan sukrase. Berikut ini mekanisme sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan dimulai di dalam mulut pada saat gigi memotong, merobek, dan mengunyah makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lalu, lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut gerak peristaltik dan prosesnya berlangsung 5 hingga 6 detik. Di dalam lambung, pencernaan makanan terjadi secara mekanis dan secara kimiawi dengan enzim lipase, pepsin, renin, dan HCl. Lambung memasukkan makanan menuju usus halus hingga lambung kosong kembali. Di usus halus, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Kemudian pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itulah yang membantu pencernaan makanan di usus halus. Bentuk usus halus seperti pipa, berdiameter 3 hingga 5 cm dan panjangnya 6 hingga 8 meter. Lebih panjang daripada tubuh kita ya. Sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan elektrolit dari sisa makanan diserap sampai habis dibantu bakteri E. coli. Sisa-sisa pencernaan lalu masuk dan berakhir di anus.